Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Syahid yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Silakan perwakilannya dari teman-teman Syahid. Siapa dulu? Perkenalkan, nama saya Widiawati Putri, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin bertanya kepada bapak-bapak semua, bagaimana calon-calon berkolaborasi dengan pemerintahan pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan tanpa merugikan masyarakat. Terima kasih. Itu proses kolaborasi tadi ya dengan pemerintah daerah di sekitar Jakarta. Oke, satu lagi. Halo, perkenalkan nama saya Rangga Dewi Razif Akbar dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya ingin bertanya, apakah para paslon bisa memasuki program Pemprov DKI Jakarta serta mendapatkan dukungan dari DPRD dan ASN? Apakah di situ ada penolakan? Terima kasih. Oke, kepilih aja belum ini, nanti masih panjang itu prosesnya ya. Oke, nggak apa-apa, kita kasih kesempatan, silakan Bang Riza. Bagaimana bisa berkolaborasi? Anda kan pernah menjadi wakil gubernur ya, tentu saja nggak semudah itu bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah di sekitar Jakarta. Ya, jadi yang pertama memang kalau di Jakarta ya penting berkolaborasi dengan daerah-daerah penyangga ya. Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, kira-kira begitu. Kemudian juga ya kalah penting juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena di DKI kan kemarin menjadi ibu kota. Dan kami bersyukur paslon nomor 01 Bang Ridwan pernah menjadi wali kota, tentu sering berinteraksi, berkoordinasi, bersinergi, membangun satu tujuan yang sama antara Kota Bogor dengan Pemprov Jabar dengan pemerintah pusat. Begitu juga pernah menjadi gubernur Jawa Barat. Jadi insya Allah bersinergi, berkolaborasi sudah menjadi satu pengalaman, pengetahuan yang panjang, jam terbang yang tinggi. Insya Allah ke depan nanti Bang Ridwan dan Mas Susono akan mampu bersinergi, berkoordinasi, bahkan koordinasi dan sinerginya akan menghasilkan satu daerah khusus Jakarta yang maju, yang membanggakan. Ya, gimana cara koordinasinya dengan daerah penyangga? Ya tentu kan kita sudah ada satu konsep ya tadi mengurangi ego sektoral, pemerintah di DPR sudah diketok ada yang namanya aglomerasi, itu juga penting. Masalah terkait masalah banjir di periode Pak Jokowi itu dibangun 2 waduk besar di Ciawi dan di Cimahi, itu sudah itu 30% mengurangi banjir di Jakarta. Kemudian nanti penting juga daerah-daerah lain itu terkait banjir nanti harus ditanam tanaman yang dengan jumlah yang besar. Kemudian juga masalah bangunan juga harus dibatasi. Jadi itu namanya aglomerasi. Masalah transportasi juga demikian. Tiap daerah punya ego masing-masing. Nanti bukan dari Jakarta sampai ke Cianjur, ke Tangerang, ke Depok ya. Tapi dia sesuai dengan batasan masing-masing, tapi disambung oleh pemerintah daerah masing-masing dan disinergikan oleh pemerintah pusat. Itu yang dimaksud adalah integrasi transportasi di ibu kota atau provinsi dan integrasi dengan daerah-daerah penyangga. Oke, silakan Bang Fernando. Bagaimana bisa mengintegrasikan antara Pemprov Jakarta dengan daerah penyangga di sekitarnya? Kalau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 itu wajib. Tapi pada kenyataannya tidak semudah itu kemarin-kemarin. Ya, jadi gini, kalau misalnya tadi tuh mengatasi banjir, ya kan, anggaran DKJ ini kan 84 triliun, cukup besar loh. Ya, kita kasih bantuan sama mereka, ya termasuk. Bantuan kemana? Ke kepala daerah, Oke, ke daerah penyangga. Daerah penyangga. Jadi bagi ini. Iya. APBD-nya. Bukan dibagi begitu, maksudnya tergantung ini ya. Penggunaannya, misalnya supaya mereka tidak buang sampah, bagaimana di sana, penampungan air misalnya, bagaimana. Jadi itu harus koordinasi semua, supaya apa? Supaya harapan dari DKJ tidak banjir, tidak macet dan lain sebagainya bisa. Termasuk tadi tidak macet itu kita beri bantuan ya tadi memberikan kantong-kantong ini ya parkir ya supaya mereka mau menggunakan jasa transportasi umum. Jadi kalau kita hanya ini kepada ini ya calon gubernur yang bukan kami ya, bukan mengatasi macet Jakarta itu tidak hanya warga Jakarta, karena orang dari Cikarang, Bekasi, Bogor, Banten itu cari makan di Jakarta. Jadi kalau hanya kita menertibkan yang di Jakarta, misalnya tadi seperti kata 01
hanya di selatan, dia hidup di selatan, di barat, di sebelah. Tidak begitu caranya. Oke, baik, Tapi bagaimana kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah Oke. supaya mau Baik. ya menggunakan transportasi umum Ya. sehingga tidak menumpuk di Jakarta. Jadi saya udah dapat poinnya, berarti Gitu loh. kalau Darmakun terpilih dia akan membagi ataupun memberikan bantuan kepada daerah kepada daerah-daerah penyangga Iya, yang Jakarta aglomerasi ya. itu. Oke, Ada oke. sekitar 7 kabupaten kota itu. Ya, padahal kebutuhan di Jakarta juga tinggi. Bang Ciko, bagaimana kemudian caranya berkoordinasi, berintegrasi dengan daerah-daerah penyangga nih? Pertama kalau kita bicara hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu udah ada undang-undangnya. Kita adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ya kan nggak bisa diganggu gugat. Hubungan yang baik harus selalu terjalin. Hubungannya koordinatif ya kan antara pusat kemudian ke daerah itu satu. Oke. Yang kedua kalau kita bicara koordinasi, nah ini juga penting sosok siapa yang akan kita pilih. Sosok cagupnya juga penting. Ini nggak bisa karena sistemnya kan sudah mengatakan A. Ya kan seperti juga hubungan pusat antara daerah. Ya. Udah ada sistemnya, udah ada aturannya. Tetapi sosok itu penting, makanya sosok Mas Pram itulah yang kami pilih untuk maju sebagai calon gubernur. Kenapa? Maksudnya Mas Pram bisa itu merangkul. sangat bisa merangkul. Mas Pram itu dikenal adalah zero enemy, person with zero enemy gitu ya. Seorang yang punya nol musuh dan kawannya tuh banyak dan tidak terbatas dari semua kepala daerah, semua mantan presiden dan lain-lain, presiden yang sekarang, presiden yang terpilih, bahkan wakil presiden yang terpilih sekalipun Oke. yang akan menjadi ketua dewan aglomerasi gitu ya. Jadi pada prinsipnya itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi kita bicara soal hubungan pusat dan daerah tidak serta-merta hanya koordinasi aja. Kalau enggak kan yang dipilih robot aja, jangan calon gubernur yang mempunyai karakter sendiri. Nah, ada satu hal Nana yang penting tadi terkait dengan soal anggaran. Anggaran 80-an sekian triliun itu sering dianggap orang itu banyak, padahal itu sedikit. Karena belanja pegawainya tinggi, bansosnya tinggi. Nah, satu hal yang Mas Pram akan perjuangkan, kemarin saya lupa apakah di-mention apa enggak, Mas Pram itu akan memperjuangkan supaya pembagian pajak yang sudah dihasilkan oleh warga Jakarta melalui PPH itu diperbanyak lagi. Yang tadinya hanya 5%, kita mau ke angka 20%, sehingga pajak warga Jakarta itu kembali ke Jakarta sehingga bisa menaikkan APBD kita supaya bisa membiayai program-program tadi, termasuk tadi integrasi dari transportasi dan lain-lain, dan membantu daerah-daerah penyangga untuk juga bisa membangun daerahnya sehingga juga bisa berkolaborasi dengan baik dengan Jakarta. Bang Hensat, kalau misalnya Anda lihat gaya komunikasi dari ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di debat perdana seperti kemarin ya, apakah kemudian nanti diprediksi pada debat kedua akan lebih banyak berubah atau seperti apa Bang Hensat? Ya harusnya berubah ya. Di segmen pertama saya sih salut sama Ridwan Kamil. Dia menyadari dirinya pendatang. Dia sampaikan, dia kenalan, saya Ridwan Kamil, ini wakil saya, itu humble banget. Dan harusnya Bang Dharma bisa lebih lugas lagi nanti di sesi kedua, nggak usah kebingungan cari contekan prompter gitu, itu kebaca banget. Ya tadi bacanya saya sampai mana, dicari itu kelihatan banget, jadi santai aja. Visi misi itu yang kita ingin dengar para warga Jakarta ini adalah lo mau ngapain sebetulnya. Bukan kata per kata atau kata-kata indah gitu ya. Jangan sampai salah juga pantunnya gitu kan. Nah terus dari sisi Pramono juga dia, kan kita juga nggak tahu ya. Oke, Mas Pram punya pengalaman banyak sebagai menteri, anggota DPR. Tapi nanti kalau jadi anggota DPR, jadi gubernur tuh mau ngapain tuh? Sebagai orang yang mengayomi daerah tuh mau apa gitu ya. Hanya saja memang masih sangat terbatas keluasannya ya. Jadi menurut saya harus bisa lebih luas menyampaikan apa adanya, dan saya juga ingin sampaikan ke para paslon ini, sampaikan aja 3 besar masalah di Jakarta itu. Lapangan pekerjaan, kemudian sembako, perumahan, lu mau ngapain, Anda mau ngapain gitu. Dan silakan dengan kemacetan disampaikan saja inovasi-inovasinya, tapi jangan kemudian warga Jakarta disuguhi cara untuk mengurai kemacetan adalah membuat kemacetan baru dulu gitu. Bersabar sampai proyeknya jadi, nah itu bisa mengurai kemacetan. Ternyata pengalaman selama ini belum tuh, ada LRT juga belum bisa mengurai kemacetannya. Nana baik-baik aja. Ya ini waktunya udah habis nih masalahnya. Gitu, Mas Toto, 1 menit waktunya, soalnya waktunya udah habis kita. Dari sisa 1,5 bulan kurang ya, kurang dari 1,5 bulan, masih ada 2 kali debat. Menurut Anda akan banyak memboost elektoral, mengubah konstelasi, atau
ya nggak akan banyak berpengaruh dengan waktu kurang dari 1,5 bulan ini. Kalau kita berkaca dari tadi yang saya sudah sempat sebutkan, dalam Pilpres paling banyak itu ditonton 40%. Spekulasi saya kemarin jauh di bawah 40% dari Oke. masyarakat Jakarta yang Menonton debat ya. Dari 40% angka tertinggi, itu hanya 11% yang kemudian mengubah pilihannya. Sisanya hanya menjustifikasi jagoan yang saya sudah pilih, saya cari bagus-bagusnya dari jagoan saya cari jelek-jeleknya dari lawannya. Itulah masyarakat kita harus terima fakta seperti itu. Belum lagi ketika berbicara bisa mengubah pilihan saya, misalnya dari yang 11% itu, belum tentu dikarenakan pemahaman mengenai program. Oke. Efek show itu masih jauh lebih besar. Iya. Ketika kita bicara apa yang viral, jarang sekali kita lihat yang viral itu didasarkan pada sebuah pendefinisian mengenai program yang dalam. Karena format debatnya tidak mencukupi tadi. Jadi masyarakat kita belum sampai pada tahapan itu. Dan saya sepakat pada titik tertentu menyadari kondisi seperti itu bukan hanya kandidat ya, tapi for KPU lalu kemudian juga panelis dalami saja program-program yang sudah dikeluarkan, perdalam ketika kemudian panelis mempertanyakan fokus pada program yang sudah dikeluarkan resmi ketika mendaftarkan visi misi. Jadi kemudian kita bisa lihat kedalaman. Seberapa karena paham balik lagi mereka ini tahu. bukan cerdas cermat, tapi kita ingin mengetahui penguasaan lalu kemudian pendalaman dari masing-masing kandidat. Yang terakhir adalah menurut saya yang kurang. Ya, ya. Berbicara mengenai proses dan janji gampang. Saya menginginkan debat kedua target angka dari apapun program disampaikan sehingga kemudian bisa lebih konkret. Lebih real gitu ya. Iya. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tapi bersama kami di Political Show.